Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Ramalan Ronggo Warsito Presiden Indonesia 2024. Suasana makin bising menjelang pemilihan presiden 2024. Suara-suara di medsos masing-masing pendukung kandidat capres sudah jauh dari rasional, atau lebih tepatnya cenderung ke fanatisme. Setiap pendukung saling menyajikan tontonan aneh bin ngawur sekedar untuk memenangkan hati capres tertentu. Mencari sosok pemimpin di zaman sekarang tidak bisa asal coblos. Seorang pemimpin haruslah memiliki ciri-ciri kepemimpinan yang bisa menyesuaikan tuntutan zaman. Dari panggung sejarah dunia kita melihat bangsa Mongol menonjol karena adanya Genghis Khan, Yunani berkibar karena Iskandar Agung atau Iskandar Zulkarnain, Arab menonjol karena kemunculan Nabi Muhammad SAW, dan sederet panjang pemimpin dengan karakter masing-masing. Dalam tradisi Jawa, sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang, dikenal pemimpin-pemimpin dalam kurun waktu tertentu yang menonjol, yang tentu saja juga dengan karakter masing-masing, seperti Balitung, Empu Sendok, Dharma Wangsa Teguh, Airlangga, Empu Barada, Jayabaya, Kertanegara, Gajah Mada, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Fathahillah, Ki Juru Martani, Panembahan Senopati, Sultan Agung, Mangkubumi, Diponegoro, dan lain-lain sebagainya. Karakter pemimpin tersebut tentu saja berkaitan dengan situasi dan kondisi zamannya yang menuntut sikap tertentu. Setidaknya cara pemimpin dalam budaya Jawa memiliki ciri, yakni monosentrum atau tunggal, etis atau baik dan buruk, pragmatis, sinkretis, dan metafisis. Merangkum dari berbagai sumber, sosok kepemimpinan diurutkan berdasarkan metafisis. Selama ini metafisis selalu dikaitkan dengan hal-hal metafisik seperti wahyu, ulung, derajat, keturunan, dan lain sebagainya. Kemampuan memimpin bukan sekedar capability, tetapi lebih condong sebagai miracle, karena kepemimpinan bersifat metafisis. Hampir-hampir tidak ada sistem rekrutmen pemimpin yang baik di negeri ini, sebab pemimpin yang seperti ini muncul secara sporadik dan take for granted. Dalam serat-serat Jawa hanya dicantumkan tentang karakter ideal seorang pemimpin, tetapi tidak ditujukan bagaimana karakter itu dapat diproses. Hal ini tergambar dalam konsep Raja Gung Bintara. Gambaran tentang pengalaman metafisis para calon raja diuraikan panjang lebar oleh Byrd tahun 1974 dalam bukunya Penulisan Sejarah Jawa. Secara praktis, pandangan ini masih dianut oleh calon pemimpin-pemimpin di Jawa. Pemimpin sekaliber Soekarno saja pernah menyebut datangnya Ratu Adil di Indonesia. Soekarno berkeliling dan menemui seorang petani desa yang sabar dan giat bekerja di tengah hidup yang serba sulit di masa penjajahan. Soekarno pun bertanya-tanya, apa yang membuat petani desa itu terus saja sabar dan tekun dalam penderitaan. Ternyata petani desa itu masih punya harapan bahwa suatu saat nanti di bumi Indonesia akan hadir sosok pemimpin yang akan membawa Indonesia menuju kejayaan, yaitu Ratu Adil. Sampai sekarang, rakyat Indonesia masih menanti-nanti datangnya Ratu Adil. Masyarakat ada menyebutnya sebagai Putra Batara Indra, Pemuda Gembala, Sultan Heru Cakra, Ratu Amisan, atau Satrio Piningit. Secara dramatis, gambaran Ratu Adil ini pernah diramalkan atau dikupas dalam tulisan-tulisan leluhur bangsa Indonesia. Paling sering kita dengar dalam ramalan Jayabaya dan Ronggo Warsito. Menilik dari ramalan Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri sekaligus penerus Prabu Airlangga, ramalan Jayabaya hingga kini masih sering dilestarikan oleh para pujangga. Serat ramalan Jayabaya dapat dilihat pada kitab Musarar yang dikubah oleh Sunan Giri Prapen. Sangat jelas bunyi bait pertama kitab Musarar yang menuliskan bahwa Jayabaya yang membuat ramalan-ramalan tersebut. Paling terkenal ramalan Jayabaya yang menyebutkan Noto Negoro.
Kerap kali orang menggambarkan ramalan Notonegoro dengan nama pemimpin yang berakhiran kata no, to, ne, go, dan ro. Namun bila dilihat lebih detail lagi, gambaran ini sebenarnya adalah era kepemimpinan. Era kepemimpinan bisa jadi memiliki jenis pemimpin yang sama, seperti ketika Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya memiliki tipe sama dengan latar belakang yang sama, yakni sama-sama berasal dari nama besar orang tuanya. Yang dimaksud orang tua bisa jadi adalah orang tuanya sendiri ataupun mertuanya, atau kedekatan yang lain. Era kepemimpinan ini bisa jadi panjang atau pendek, tergantung pada figur pemimpin tersebut. Apakah sesuai dengan kehendak rakyat atau bukan, memuaskan atau tidak, dan juga pergolakan politik pada saat itu. Belum lagi nama Joko Widodo yang sama sekali tidak masuk dalam ramalan Notonegoro. Dan tentu saja dilihat dari urutan Notonegoro, jelas ramalan ini sudah batal atau terlewati. Namun bila dilihat dari ramalan Ronggo Warsito, Pujangga Agung Keraton Surakarta, selama 47 tahun berkarya sejak tahun 1826 hingga tahun 1873, Ronggo Warsito telah menghasilkan tidak kurang dari 60 judul buku dengan beragam bahasan. Tulisannya meliputi falsafah, kebatinan, lakon-lakon wayang, cerita panji, dongeng, babat, sastra, bahasa, kesusilaan, adat istiadat, pendidikan, primbon, ramalan, dan lain-lain sebagainya. Ronggo Warsito meramalkan bahwa raja-raja di Jawa adalah keturunan dari Nabi Adam, yang kemudian juga menurunkan dewa-dewa seperti Batara Guru dan Semar yang tampak dalam Paramayoga. Khusus Semar dianggap sebagai salah satu tanda turunnya wahyu, sehingga siapapun yang diikuti Semar akan menjadi pemimpin yang baik. Menurut Ronggo Warsito, ada 7 satrio piningit yang akan muncul sebagai tokoh di kemudian hari, yang akan memerintah atau memimpin wilayah seluas bekas kerajaan Majapahit. Satrio Kinunjara Murwa Kuncara, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesambar, Satrio Cinumput Sumela Atur, Satrio Lelono Topong Rame, Satrio Piningit Hamong Tuwu, Satrio Boyong Pambukaning Kapuro, dan Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Ketujuh era tersebut hingga kini belum rampung dan terlampaui. Bila ketujuh era tersebut terlampaui, tentu bangsa Indonesia akan masuk masa zaman Jayabaya, yaitu masa keemasan dari bangsa negeri Begajul menjadi negeri yang ambek paramoto, gemah ripah lojinawi, rakyat makmur sejahtera, dan gotong royong menjadi hal yang sangat ringan.